warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asti Amanda Brusur Bakti dengan NPM 2108260170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penjelasan mind map yang mengenai gizi buruk, yang dimana untuk memenuhi tugas dari blok Growth and Development. Jadi, kekurangan gizi adalah suatu kondisi yang dapat terjadi secara akut dan kronis disebabkan oleh masukan zat gizi yang tidak memadai, gangguan penyerapan, dan ataupun metabolisme zat gizi akibat penyakit. Nah, gizi buruk ini menurut WHO dapat dibedakan menurut umur. Yang pertama itu adalah usia kurang dari 6 bulan dengan berat badan per tinggi badan itu kurang dari -3 atau edema bilateral yang bersifat pitting ataupun tidak dapat kembali setelah ditekan. Lalu yang kedua itu ada terdapat usia 6 hingga 59 bulan dengan berat badan per tinggi badan itu kurang dari -3 atau lingkar lengan atasnya itu kurang dari 11,5 cm atau terdapatnya juga edema bilateral yang bersifat pitting. Nah, selain itu, terdapat juga berdasarkan ada atau tidaknya komplikasi gizi buruk yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gizi buruk tanpa adanya komplikasi yang ditandai dengan lingkar lengan atasnya itu kurang dari 11,5 cm untuk balita berusia 6 hingga 59 bulan. Yang kedua, berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan itu kurang dari -3. Yang ketiga, adanya edema bilateral dengan derajat +1 ataupun +2 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini dapat dilihat derajat pertama itu merupakan edema ringan yang merupakan edema yang hanya ada di kedua punggung kaki. Lalu yang derajat kedua merupakan edema sedang yang dimana terdapat di kedua punggung kaki dan tungkai bawah atau tangan lengan bawah. Lalu selanjutnya terdapat juga derajat 3 yang merupakan edema berat dengan edema meluas di seluruh bagian tubuh atau disebut juga sebagai edema anasarka. Lalu terdapat juga gizi buruk dengan adanya komplikasi yang ditandai oleh hal-hal seperti satu ataupun lebih komplikasi. Yang pertama itu ada anoreksia, yang kedua ada dehidrasi berat ataupun muntah secara terus-menerus ataupun adanya diare, yang ketiga itu ada letargi ataupun penurunan kesadaran, yang keempat itu adalah demam tinggi, yang kelima itu ada pneumonia berat ataupun sulit bernafas atau bernafas dengan cepat. Lalu selanjutnya ada anemia berat. Lalu setelah itu dapat juga kita lihat ada epidemiologi terdapat prevalensi yang diambil dari data WHO UNICEF Technical Advisory Group on Nutrition Monitoring and Release in 2018 yang dimana Indonesia pada tahun 2018 berkategori high yaitu tinggi, diikuti dengan status stunting yang sangat tinggi serta kelebihan berat badan yang tinggi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa anak dengan gizi buruk itu? Yaitu dengan ngeplok berat badan per tinggi badan di kurva WHO dengan indikator apabila -2 hingga 2 itu adalah normal, jika kurang dari -2 itu gizi sedang, serta apabila di bawah -3 itu adalah gizi buruk. Nah, kita dapat memberikan contoh. Nah, apabila datang seorang anak berjenis kelamin wanita yang umurnya itu 3 tahun dengan berat badan 10 kg serta tinggi badannya itu 100 cm, maka pada saat kita plot ke kurva WHO, maka didapatkan di bawah dari -3, yang dimana berarti anak tersebut mengalami gizi buruk. Lalu terdapat dampak gizi buruk pada balita. Yang pertama itu terdapat jangka pendek yaitu meningkatnya angka kesakitan, kematian, dan disabilitas. Lalu terdapat juga jangka panjang yang dapat berpengaruh tidak tercapainya potensi yang ada ketika dewasa. Perawakan pendek mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, menurunkan kecerdasan, produktivitas kerja, dan fungsi reproduksi, serta meningkatnya resiko pada usia dewasa untuk mengalami obesitas, menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung, keganasan, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, lihat pada tabel. Pada bagian 2 ini memberikan gambaran tentang interaksi gizi pada janin ataupun bayi yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, faktor infeksi dan faktor lingkungannya lainnya serta faktor genetik. Dampaknya itu berpengaruh pada pertama ada gangguan perkembangan otak yang berakibat gangguan kapasitas kognitif dan edukasi pada jangka panjang. Lalu yang kedua itu terdapat gangguan pertumbuhan otot dan tulang serta komposisi berat dan tinggi badan yang berakibat gangguan imunitas dan kapasitas kerja pada jangka panjang. Selain itu, terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein, hormon, reseptor, dan gen yang berakibat gangguan penyakit degeneratif dan kardiovaskular pada jangka panjang.
Lalu terdapat juga faktor resiko gizi buruk pada bayi yang kurang dari 6 bulan yang sering ditemukan pada pertama, yaitu bayi berat lahir rendah ataupun BBLR, yaitu berat lahir di bawah 2.500 gram. Lalu terdapat juga bayi lahir sebelum waktunya, preterm ataupun prematur, yaitu sebelum usia kehamilan 37 minggu, yang itu berat lahirnya rendah dan organ-organ tubuhnya itu belum berfungsi sepenuhnya. Akibatnya, risiko kegagalan fungsi tubuh meningkat, yang antara lain menimbulkan dari gangguan pernafasan dan hipotermi. Lalu selanjutnya, pada bayi lahir cukup umur ataupun 37 minggu ataupun lebih tetapi kecil untuk umur kehamilannya sebagai akibat dari kekurangan gizi sejak di dalam kandungan, penyakit ataupun kelainan dari bawaan. Beberapa jenis kelainan bawaan berakibat pada gangguan fungsi pencernaan, misalnya bibir dan langit-langit, yaitu sumbing, kelainan saluran pencernaan ataupun kelainan sistem organ lainnya seperti kelainan sistem kardiovaskular dan lain-lain. Lalu terdapat juga penyakit bawaan, misalnya HIV, ada sifilis, dan hepatitis B yang dapat ditularkan dari ibu ke janin. Lalu yang ketiga itu ada pola asuh yang tidak menunjang proses tumbuh kembang bayi dan gangguan kesehatan ibu setelah melahirkan. Nah, pemisalannya itu pada saat bayi lahir tidak mendapat kolostrum ataupun produksi ASI sedikit sehingga bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif ataupun kondisi lainnya seperti ibu tidak mau menyusui ataupun berjauhan dengan bayinya. Lalu selanjutnya kita dapat mentata laksana dari bayi ataupun balita yang terkena dari gizi buruk, yaitu dapat dilihat dari tabel yang dimana dapat dirawat jalan maupun dirawat inap. Nah, untuk yang rawat jalan, untuk balita usia 6 hingga 59 bulan dengan gizi buruk tanpa komplikasi, layanan ini dilakukan di fasilitas kesehatan primer ataupun dapat dilakukan di puskesmas. Lalu yang kedua itu, dirawat inap untuk bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi. Lalu balita gizi buruk usia 6 hingga 59 bulan dengan komplikasi dan atau penyakit penyerta yang diduga dapat menyebabkan gizi buruk seperti TB dan HIV. Semua bayi berusia di atas 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo, rawat inap dilakukan di puskesmas perawatan yang mampu memberi pelayanan balita gizi buruk. Selain itu, pelayanan balita gizi buruk dengan komplikasi kecuali pada bayi kurang dari 6 bulan harus di rumah sakit, therapeutic feeding center, serta RS tipe C, B, dan A. Pada rawat inap, keluarga tetap berperan mendampingi balita yang dirawat. Pada kesimpulannya, masalah gizi buruk pada balita itu masih merupakan tantangan yang besar yang mendesak untuk ditangani, mengingat dari dampak buruk yang ditimbulkannya. Jika dilihat dari prevalensinya yang dari WHO, UNICEF tadi yang saya jelaskan sebelumnya, prevalensinya itu yang masih tinggi, yang rendah penemuan kasus, cakupan penanganan dan kualitas pelayanan yang rendah yang merupakan masalah yang perlu segera diatasi. Pengelolaan balita gizi buruk terintegrasi yang telah dilaksanakan di berbagai negara terbukti dapat mengatasi sebagian besar masalah tersebut. Pendekatan ini melibatkan keluarga dan masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan dan penemuan kasus secara dini, serta dalam proses layanan rawat jalan dan rawat inap. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dan mitra terkait. Lalu upaya penanggulan gizi buruk pada balita meliputi upaya dari pencegahan, lalu dari penemuan dini kasus serta tata laksana sampai sembuh dan tidak terulang kembali. Selain itu, pemantapan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, aspek peningkatan kualitas pelayanan tata laksana gizi buruk di fasilitas kesehatan tidak kalah pentingnya, baik di vaskes primer maupun di vaskes rujukan. Penyakit infeksi dan sejumlah penyakit lainnya yang sering diderita oleh balita dapat menjadi pemicu terjadinya kekurangan gizi. Maka dari itu untuk itu dari balita perlu mendapatkan imunisasi dasar lengkap, konseling MPASI sesuai umur, pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang yang didukung oleh lingkungan hidup. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.